Shalom saudara pendengar yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di Renungan Rohani pada siang hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu, kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pada siang hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Allah Bapa yang baik dan ajaib, Bapa yang bertahta di kerajaan sorga, Bapa yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih atas penyertaan yang Tuhan berikan kepada kami atas siang hari yang indah ini. Terima kasih telah memberi kami kesempatan untuk selalu dapat bersyukur atas segala pekerjaan yang kami kerjakan. Maka dari itu, kami mohon kiranya Bapa berkenan menyertai kami selalu di sepanjang hari ini. Terima kasih atas berkat-Mu hingga saat ini kami masih bisa merasakan kebaikan-Mu dan buatlah agar kami selalu mengucap syukur kepada-Mu. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih pada saat ini kami masih bisa bekerja. Tuhan, saat ini kami akan memulai pekerjaan kami. Berkatilah pekerjaan ini dan sertailah sepanjang kami selama bekerja pada hari ini, agar menjadi berkat bagi kami, bagi keluarga kami dan juga tempat kami bekerja. Berkati seluruhnya di siang hari ini, agar berjalan dengan baik dan menjadi berkat untuk kami jalani bersama dengan anak Tuhan yang lainnya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Sahabat pendengar renungan saudara rohani, bacaan renungan dan ayat emas Alkitab renungan kita siang hari ini akan kita mulai dari pembacaan nats sebagai berikut. Maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini, kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Tertulis di dalam kitab Daniel 6 ayat 6, topik renungan kita hari ini adalah Keteguhan Iman Daniel. Bacaan kita pada siang ini dapat Anda baca di Alkitab saudara yang terambil dari kitab Daniel 6 ayat 9 sampai dengan ayat 12 berkata, Oleh sebab itu, ya Raja, keluarkanlah larangan itu dan buatlah suatu surat perintah yang tidak dapat diubah, menurut undang-undang orang Media dan Persia, yang tidak dapat dicabut kembali. Sebab itu Raja Darius membuat surat perintah dengan larangan itu. Demi didengar Daniel, bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya, seperti yang biasa dilakukannya. Lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Kata mutiara renungan kita hari ini adalah, kesediaan memercayai janji Tuhan di saat sulit adalah iman yang sesungguhnya. Mari kita mulai renungan siang kita. Mari kita mulai segmen kisah inspiratif. Kecemburuan dan iri hati adalah penyakit umum yang mengakibatkan dosa. Dalam perjalanannya, Daniel pun berhadapan dengan mereka yang berwatak demikian. Namun, kesetiaan Daniel kepada Tuhan membuat mereka tidak dapat menemukan kelalaian atau kerusakan apapun dalam dirinya, sehingga rencana lain dibuat sehubungan dengan kesetiaan Daniel dalam menaati perintah Allah. Daniel tahu konsekuensi dari tindakannya, tetapi dia tidak mengubah apapun. Dia bisa saja mencoba mematuhinya dengan tidak berdoa sama sekali selama 30 hari, atau mencoba menyembunyikan apa yang dia lakukan dengan mengubah cara berdoanya. Dia bisa saja beralih ke berdoa hanya di pagi hari atau larut malam ketika tidak ada yang memperhatikan, atau mungkin bisa menutup jendela. Sebaliknya, ia memilih tetap setia berseru kepada Tuhan dan berdoa kepadanya serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Kemampuan untuk teguh dalam iman bukanlah sesuatu yang tiba-tiba, tetapi dari kesetiaan dalam berjalan dengan Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Komunikasi yang teratur dengan Tuhan adalah inti dari hidup Daniel dan kesuksesannya.
ia memantapkan dirinya dalam hidup benar. Itulah teladan yang harus kita ikuti, belajar untuk berjalan dengan Tuhan dalam kekudusan terlepas dari hal-hal buruk yang dipraktikkan dalam masyarakat kita, hukum-hukum sesat, atau penganiayaan yang timbul karenanya. Iman adalah melangkah maju dalam ketaatan kepada Tuhan dengan keyakinan penuh bahwa hasil ada di tangannya dan bahwa Dia akan melakukan yang terbaik untuk kita dan untuk kemuliaan-Nya. Tuhan penyayang dan pengampun, Daniel 9 ayat 9 berkata, "Pada Tuhan, Allah kami, ada kesayangan dan keampunan, walaupun kami telah memberontak terhadap Dia." Daniel memberikan kesaksian imannya bahwa Tuhan adalah Maha Penyayang dan Pengampun, kendati kita manusia sering memberontak terhadap-Nya. Pengalaman iman Daniel itu menjadi teladan bagi kita umat percaya, bahwa kita pun harus mampu memberikan kasih sayang dan pengampunan bagi sesama kita. Memang harus kita akui bahwa soal pengampunan ini lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Semakin besar kesalahan orang pada kita, maka akan semakin sulit pula kita mengampuni dia. Dari nas hari ini ada beberapa pelajaran yang hendak kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, yakni: pertama, kita harus mengampuni agar diampuni, karena pengampunan merupakan persyaratan mutlak dalam memperoleh kehidupan kekal. Satu dari banyak faktor dasar segera tampak menonjol sebagai yang tidak dapat tergantikan. Orang harus mengampuni agar diampuni, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Sulit untuk dilakukan? Tentu saja, Tuhan tidak pernah menjanjikan jalan yang mudah, atau Injil yang sederhana, atau standar yang rendah, atau norma yang rendah. Harganya mahal, tetapi hal-hal yang diperoleh semuanya sepadan dengan harganya. Tuhan sendiri memberikan pipinya yang lain. Dia membiarkan dirinya dipukuli dan dihajar tanpa bantahan. Dia menderita segala macam penghinaan namun tidak mengucapkan sepatah kata kutukan pun. Kedua, pengampunan kita terhadap orang lain haruslah dari hati dan sepenuhnya. Pelajaran ini berlaku bagi kita dewasa ini. Banyak orang, ketika didamaikan dengan orang lain, berkata bahwa mereka memaafkan, tetapi mereka terus menaruh dendam, terus mencurigai pihak yang lain itu, terus tidak mempercayai ketulusan pihak lainnya. Ini adalah dosa, karena ketika suatu perdamaian telah ditetapkan dan ketika pertobatan telah diakui, masing-masing hendaknya memaafkan dan melupakan, membangun segera pagar-pagar yang telah dirusak, dan memulihkan kembali kerukunan sebelumnya. Pada umumnya orang tampaknya menyatakan perkataan maaf, dan pada permukaan melakukan penyesuaian yang dibutuhkan, tetapi tidak saling mengampuni di dalam hati mereka. Ini bukanlah pengampunan, melainkan suatu bentuk kemunafikan dan penipuan serta dalih. Seperti disiratkan dalam contoh doa Kristus, itu haruslah merupakan tindakan dari hati dan suatu pemurnian pikiran seseorang. Ketiga, sewaktu kita mengampuni orang lain, kita diberkati dengan sukacita dan kedamaian. Diilhami oleh Tuhan Yesus Kristus, Paulus telah memberikan kepada kita solusi terhadap masalah kehidupan yang menuntut pengertian dan pengampunan. Hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Apabila roh kebaikan hati, pengampunan dengan hati yang dilembutkan dari satu sama lain dapat dibawa ke dalam setiap rumah tangga, sifat mementingkan diri, ketidakpercayaan dan kegetiran yang merusak begitu banyak rumah tangga dan keluarga akan sirna dan manusia akan hidup dalam damai. Pengampunan adalah bahan bersifat mukjizat yang memastikan keharmonisan dan kasih di dalam rumah tangga atau lingkungan. Tanpanya ada pertentangan, tanpa pengertian dan pengampunan ada pertikaian, diikuti dengan kurangnya keharmonisan, dan ini membiarkan kesetiaan di dalam rumah tangga dan di dalam lingkungan masyarakat. Di lain pihak,
Pengampunan adalah selaras dengan roh Injil, dengan roh Kristus. Inilah roh yang harus kita semua miliki jika kita ingin menerima pengampunan terhadap dosa-dosa kita sendiri dan menjadi tak bersalah di hadapan Allah. Karena itu, teruslah melakukan pengampunan bagi orang yang menyakiti kita agar berkat Tuhan mengalir bagi kita. Tuhan melepaskan Daniel dari cengkeraman singa. Daniel 6 ayat 28 berkata, Dia melepaskan dan menolong, dan mengadakan tanda dan mujizat di langit dan di bumi. Dia yang telah melepaskan Daniel dari cengkaman singa-singa. Umat percaya pasti menghadapi tantangan dan rintangan saat menjalankan ibadah dan imannya. Itulah yang dialami Daniel. Kesetiaan dan kepatuhan Daniel menyembah Tuhan Abraham, Ishak dan Yakub membuat dia dibenci dan akhirnya dimasukkan ke sarang dan kandang singa. Ketika karir Daniel melesat sehingga menduduki jabatan yang sangat tinggi di Babel, maka mulai banyak musuh yang bermunculan. Mereka terus berusaha mencari cara untuk menjatuhkan Daniel. Tetapi karena Daniel adalah orang yang betul-betul takut akan Allah, maka mereka tidak mendapatkan celah sedikit pun baik dalam pribadi maupun perbuatan Daniel. Satu-satunya cara, mereka menyerang kedekatan hubungan Daniel dengan Tuhan. Strategi ini berhasil. Raja termakan dengan tipu muslihat mereka sehingga mengeluarkan peraturan yang akhirnya menjebak Daniel. Daniel pun dilemparkan ke gua singa. Kisah Daniel ini mengajarkan banyak hal, yakni, pertama, orang yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan pasti akan menjadi orang yang bermutu tinggi dan menjadi berkat bagi banyak orang. Ini berlawanan dengan asumsi banyak orang bahwa hal rohani tidak ada kaitannya dengan hidup sehari-hari. Akibatnya, mereka banyak mencari solusi dari luar Alkitab. Padahal, firman Tuhan adalah standar hidup yang terbaik. Kedua, ketika firman Tuhan diterapkan di tengah dunia yang tercemar oleh dosa, maka tidak jarang akan ada perlawanan. Kita tentu masih ingat ketika Pak Ahok membenahi Jakarta. Banyak orang yang terbiasa melakukan penyimpangan menjadi musuhnya. Begitupun ketika kita hidup semakin menurut firman Tuhan, hampir dapat dipastikan akan ada tekanan dari orang-orang yang melawan Tuhan. Mengapa demikian? Terang yang dari Tuhan tidak akan pernah cocok dengan kegelapan dunia. Terang yang sesungguhnya, yang menerangi setiap orang, sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya. Tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya. Tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Ketiga, apapun kesusahan yang kita hadapi, teruslah menerapkan firman Tuhan. Ada dua pilihan, mau melawan manusia atau melawan Tuhan sendiri. Kita bisa memilih apa yang enak bagi kita di dunia ini. Tetapi ujung-ujungnya kita akan berhadapan dengan Tuhan. Tuhan Yesus pernah berkata, "Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka." Apa yang dialami oleh Daniel ketika tetap teguh dalam iman? Tuhan memberikan penyertaan yang luar biasa. Daniel bisa keluar dari gua singa tanpa kekurangan apapun. Lebih jauh lagi, dengan mukjizat lepasnya Daniel dari gua singa, Raja Darius mengeluarkan maklumat di wilayahnya untuk menghormati Allahnya Daniel. Bersama ini kuberikan perintah, bahwa di seluruh kerajaan yang kukuasai orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel, sebab Dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya, pemerintahannya tidak akan binasa dan kekuasaannya tidak akan berakhir. Dia melepaskan dan menolong, dan mengadakan tanda dan mujizat di langit dan di bumi. Dia yang telah melepaskan Daniel dari cengkaman singa-singa. Kisah Daniel adalah kisah yang luar biasa, namun perlu diingat, tidak selalu penyertaan Tuhan dalam hidup kita sama seperti apa yang Daniel alami. Tuhan tahu apa yang terbaik bagi kita dan yang paling memuliakan namanya. Jika dengan melepaskan kita dari kesusahan adalah jalan yang terbaik, pasti itu yang akan Tuhan lakukan.
Tetapi jika dengan mengalami kesusahan karakter kita dapat dibentuk semakin indah dan semakin banyak orang yang diteguhkan dengan kesaksian iman kita, maka itu pun yang akan dia lakukan. Daniel mengajarkan teladan hidup kepada orang percaya dalam menyikapi berbagai rencana jahat yang dilakukan oleh mereka yang iri dan dengki. Ketika Daniel memperoleh jabatan tinggi, banyak orang iri hati kepadanya. Mereka berusaha mencari cara untuk menjatuhkannya. Namun demikian, ternyata tidak ada ditemukan satupun kesalahan yang dilakukan oleh Daniel, kecuali ketaatannya untuk beribadah kepada Allah. Karena itulah mereka mendekati raja untuk mengeluarkan titah agar semua orang harus menyembah kepadanya. Jika ada yang tidak mau menyembah, maka akan dimasukkan ke dalam gua singa. Bagaimana cara Daniel menyikapi rencana jahat yang ada? Daniel tetap beribadah menyembah kepada Allah. Akibatnya dia dimasukkan ke dalam gua singa. Walaupun demikian, Daniel tetap tenang dan berdoa memohon pertolongan Allah. Keteguhan iman Daniel kembali membawanya merasakan pertolongan Allah sekaligus memberikan kesaksian bagi banyak orang tentang kekuatan Allah yang ajaib. Jangan pernah merasa rugi dalam mengikut Tuhan, walaupun banyak kesusahan. Hidup adalah kesempatan untuk memuliakan Tuhan, bukan kesempatan untuk memuaskan hawa nafsu. Belajarlah, seperti Tuhan Yesus yang menghadapi salib dengan doa, "Janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Karena itu, berpikirlah dari sudut pandang kekekalan dan mintalah bimbingan Roh Kudus. Maka kita akan dimampukan untuk melakukan yang terbaik di dunia ini. Hanya Kau yang mampu. Hanya Kau yang mampu. Dia melepaskan dan menolong, dan mengadakan tanda dan mujizat di langit dan di bumi. Dia yang telah melepaskan Daniel dari cengkaman singa-singa. Di dalam kehidupan sehari-hari, kita sering berjumpa dengan yang namanya kunci. Sebuah benda istimewa yang memiliki kemampuan untuk membuka atau menutup benda seperti pintu rumah, brankas. Ibaratnya, kunci itu adalah Tuhan dan benda itu adalah hal-hal yang terjadi di dalam kehidupan ini. Maka Tuhan mampu untuk membuka pertolongan bagi setiap kita yang percaya padanya. Nas ini menjelaskan tentang kisah Daniel yang disertai oleh Tuhan dengan berbagai mujizat. Allah yang mengutus Daniel, maka dia menjaga dan menyertainya kita. Selamatnya Daniel dari cengkeraman singa-singa buas membuat Raja Darius menjadi percaya kepada Tuhan dan musuh-musuh Daniel menjadi takut akan kuasa Tuhan. Selamatnya Daniel bukan dikarenakan kekuatan Daniel yang luar biasa kuat. Daniel hanyalah seorang manusia biasa. Hanya saja sikap takut akan Tuhan dalam hati Daniel yang menyelamatkannya. Renungan ini mengajarkan kepada kita orang-orang yang percaya agar senantiasa memiliki keberanian menjadi utusannya dan tidak bimbang dan meragukan pertolongan dari Tuhan. Kita belajar dari ketaatan Daniel meski sekalipun di depan jurang kegelapan dan ancaman besar merintangi keimanan kepada Tuhan, dia maju dan tidak gentar, sebab percaya akan Immanuel, Allah beserta kita. Mari kita berdoa sejenak. Bapa Surgawi, segalanya ada dalam genggaman-Mu, itulah yang menghibur kami setia memberitakan dan melakukan firman-Mu. Amin. Kata-kata bijak kita adalah, ketika Engkau punya Tuhan, Engkau telah mempunyai segalanya. Apa kata Alkitab mengenai takdir atau nasib? Ini adalah isu yang sangat rumit, dan kita akan memulainya dengan membahas apa yang tidak diajarkan Alkitab. Takdir biasanya dianggap sebagai sebuah rangkaian peristiwa yang telah diatur sebelumnya di luar kendali manusia. Respon pada umumnya bagi mereka yang percaya pada takdir adalah berserah. Jika kita tidak dapat merubah takdir, maka apa gunanya berupaya? Apapun yang terjadi, terjadi, dan kita tidak dapat melakukan apapun untuk merubahnya. Ini adalah fatalisme, dan bukan pola pikir yang alkitabiah. Fatalisme adalah salah satu dasar di dalam Islam, yang memerintahkan ketundukan sempurna terhadap kedaulatan Allah. Ialah juga pandangan pokok dalam agama Hindu, sebuah pola pandang fatal yang memastikan sistem kasta tetap ada,
Mitologi Yunani menceritakan adanya Moirai, atau para takdir, tiga dewi yang digambarkan sebagai penenun kehidupan manusia. Keputusan mereka tidak dapat dibatalkan atau dianulir, walaupun oleh dewa yang lain. Sekali lagi, fatalisme bukanlah konsep yang alkitabiah. Takdir dan nasib terhadap kehendak bebas kita. Alkitab mengajar bahwa manusia diciptakan dengan kemampuan moral untuk memilih dan ia juga bertanggung jawab atas pilihan tersebut. Kejatuhan manusia bukanlah sesuatu yang diatur di mana Adam dan Hawa merupakan korban yang tidak berdaya terhadap Allah yang seolah-olah menjadi dalang tragedi tersebut. Sebaliknya, Adam dan Hawa mempunyai kemampuan untuk memilih taat, serta mendapatkan berkat-Nya, atau melanggar, dan mendapatkan kutukan sebagai akibatnya. Mereka sudah mengetahui akibat dari pilihan mereka sebelumnya, dan mereka dituntut pertanggungjawabannya. Tema pertanggungjawaban atas pilihan kita berlanjut di sepanjang Alkitab. Orang yang menabur kecurangan akan menuai bencana, dalam tiap jerih payah ada keuntungan. Tetapi kata-kata belaka mendatangkan kekurangan saja. Maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Perbuatlah apa yang baik, dan kamu akan beroleh pujian daripadanya. Seringkali, ketika Alkitab membahas nasib, yang sedang dirujuk adalah nasib yang didatangkan orang ke atas dirinya. Banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Inilah jalannya orang-orang yang percaya kepada dirinya sendiri. Ajal orang-orang yang gemar akan perkataannya sendiri. Siapa melakukan zina tidak berakal budi. Orang yang berbuat demikian merusak diri. Mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Kita berdosa karena kita memilih untuk berdosa. Kita tidak bisa menuduh takdir, kismet, predestinasi, atau Allah. Yakobus 1 ayat 13-14 mengajar, apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Adalah menarik bahwa banyak orang yang memilih untuk berdosa terganggu oleh akibat negatif dari dosa mereka. Kebodohan menyesatkan jalan orang. Lalu gusarlah hatinya terhadap Tuhan. Ini adalah ayat yang sangat berwawasan. Ketika seseorang dengan bodohnya menghancurkan hidupnya, ia mungkin tetap bersikeras menuduh Allah, atau mungkin takdir. Dengan cara ini, ia akan berlanjut mempraktekkan kebodohan. Alkitab juga mengajarkan bahwa kita memilih untuk beriman. Perintah yang sering diulangi di dalam Alkitab menyiratkan bahwa kita mempunyai pilihan dalam hal iman. Jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Takdir dan nasib terhadap kedaulatan Allah. Supaya kita tidak salah paham, kita bukanlah Tuhan berdaulat di atas kehidupan kita. Hanya Allah yang berdaulat. Kedaulatannya kita sebut sebagai pemeliharaan. Ia telah memilih untuk memberi kami kehendak bebas, dan Ia telah menciptakan alam semesta moralitas di mana hukum sebab akibat adalah realitanya. Akan tetapi Allah saja yang merupakan Allah, dan tidak ada kecelakaan dalam alam semesta. Sosok Allah yang Maha Kuasa dan Maha Tahu pasti mempunyai rencana, sehingga tidak heran apabila Alkitab menceritakan adanya rencana ilahi, rencana Allah. Karena direncanakan Allah, bersifat kudus, bijaksana, dan penuh kebaikan. Pemeliharaan atau takdir Allah sedang mengerjakan rencana sejatinya bagi ciptaannya. Allah berfirman dalam Yesaya 48 ayat 3, bahwa perkara yang dahulu-dahulu sudah kuberitahu kamu daripada tatkala itu, ia itu sudah terbit dari dalam mulutku dan aku sudah memperdengarkan dia kepadamu. Dengan segera aku sudah menyampaikan dia. Lalu sekalian itu jadilah. Apa yang telah Allah nyatakan, ia juga melakukannya, sekalipun ia mungkin menyatakannya berabad-abad sebelumnya. Melawan rencana Allah tidak ada gunanya, tidak ada hikmat dan pengertian, dan tidak ada pertimbangan yang dapat menandingi Tuhan.
Oleh karena itu, Menara Babel tidak pernah diselesaikan pengerjaannya. Oleh karena itu, musuh Daniel dilempar ke kandang singa. Oleh karena itu, Yunus menghabiskan waktu di dalam perut ikan. Dan oleh karena itu, saya akan berhadapan dengan masalah ketika saya berdosa. Apa yang biasanya disebut sebagai kesempatan, kebetulan, atau takdir, pun di bawah kuasa Allah. Undi dibuang di pangkuan, tetapi setiap keputusannya berasal daripada Tuhan. Dalam kata lain, Allah tidak berlipat tangan dalam mengurus dunia. Segala sesuatu yang terjadi di dunia ini dibuat terjadi sesuai dengan tujuan Allah. Kejahatan itu ada, tetapi kejahatan tidak diperbolehkan merusak pemeliharaan atau takdir Allah. Allah bahkan menggunakan manusia yang berdosa dalam menjalankan kehendak-Nya. Hati raja seperti batang air di dalam tangan Tuhan, dialirkannya kemana Ia ingini. Allah bekerja dalam hati orang Mesir dan Raja Artasasta untuk mencapai tujuannya. Walaupun hati manusia itu penuh dengan kejahatan, Allah masih dapat melaksanakan kehendak-Nya, sebagaimana kita amati dalam kasus mereka yang menyalibkan Yesus. Rencana Allah mengandung pahala bagi mereka yang mempercayainya, dan Ia berjanji akan memuliakan para anak-anak-Nya. Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia, yang sebelum dunia dijadikan, telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Perhatikan penggunaan kata disediakan di dalam ayat ini. Itulah takdir yang berdasarkan kasih kita bagi Tuhan. Takdir dan nasib rencana pribadi. Kedaulatan Allah juga merancangkan sebuah rencana bagi kehidupan pribadi kita. Hal ini dapat kita amati di mana Allah memanggil Yeremia. Sebelum nabi itu lahir, firman Tuhan datang kepadaku, bunyinya, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau, dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Daud juga menyadari bahwa Tuhan mempunyai rencana baginya. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk, sebelum ada satu pun daripadanya. Oleh karena pengetahuan ini, Daud mencari arahan Allah yang mendetil dalam berbagai situasi, seperti di dalam 1 Samuel 23 ayat 9-12. Takdir dan nasib, menggabungkan semuanya. Di dalam Kisah pasal 9, Yesus menampakkan diri pada Saulus dari Tarsus dengan pernyataan yang menarik, engkau akan merasa sakit sendiri. Kalau engkau terus saja melawan pimpinan dia yang menjadi tuanmu. Yesus mempunyai rencana bagi Saulus, dan Saulus telah berusaha menangkisnya dengan sakit. Menjalankan kebebasan dari rencana Allah dapat menjadi pengalaman yang menyakitkan. Di kemudian waktu, Yesus memberitahu Saul bahwa seseorang bernama Ananias akan menemui dia, dan kemudian Yesus memberitahu Ananias, sudah jelas Allah mempunyai rencana sebelumnya bagi Ananias pula. Ananias tidak ingin mengunjungi Saul. Ia mungkin dapat mencontoh Yunus dan melarikan diri. Jika itu yang ia lakukan, maka Allah akan mempersiapkan ikan yang akan membawanya kembali. Untungnya, Ananias taat, mengikuti rencana Allah membawa berkat bagi kita. Sebagai rangkuman, Alkitab mengajar bahwa Allah berkuasa. Pada waktu yang bersamaan, Ia telah memberi kita kebebasan untuk menaati atau melanggarnya, dan ada beberapa hal yang dilakukan Allah hanya sebagai jawaban atas doa yang dipanjatkan. Allah memberkati mereka yang taat, dan Ia sabar dengan mereka yang melanggar, dan kadang terlihat seperti lalai. Akan tetapi Ia mempunyai rencana bagi kehidupan kita, yang sudah menyediakan sukacita kita dan kemuliaannya baik di dunia ini maupun di dunia yang akan datang. Mereka yang menerima Kristus sebagai Juru Selamat telah menerima rencana Allah. Mulai dari sana, ialah mengikuti Allah langkah demi langkah.
dalam berdoa supaya kehendak-Nya terjadi, dan menghindari penyimpangan dosa. Apa yang harus kita pelajari dari kisah Daniel di Gua Singa? Kisah Daniel di Gua Singa, yang tercatat dalam Daniel 6, adalah salah satu kisah yang paling disukai dalam seluruh kitab suci. Singkatnya, kisah ini melibatkan Daniel, seorang nabi Allah yang benar dan hidup, yang menentang keputusan Raja Darius dekrit bahwa orang-orang harus berdoa hanya kepada Raja Persia selama 30 hari. Daniel, seorang pria yang taat hukum, terus berdoa kepada Tuhan Israel seperti yang selalu dilakukannya. Orang-orang jahat, yang menghasut dekrit itu sejak awal untuk menjebak Daniel, yang membuat mereka cemburu, melaporkannya kepada Darius. Raja terpaksa memasukkan Daniel ke dalam gua singa, di mana ia akan dicabik-cabik. Raja Darius sangat tertekan karena harus menghukum Daniel, dan ia berkata kepada Daniel, "Semoga Allahmu, yang kau sembah dengan tekun, menyelamatkan engkau." Tuhan memang menyelamatkan Daniel, dengan mengirimkan malaikatnya untuk menutup mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak menyakitinya. Daniel dikeluarkan dari gua singa keesokan harinya, yang sangat melegakan raja. Salah satu pelajaran utama yang kita pelajari dari narasi ini diperoleh dari pengakuan Raja Darius sendiri. Karena Dialah Allah yang hidup dan Dia kekal untuk selama-lamanya, kerajaannya tidak akan binasa, kekuasaannya tidak akan pernah berakhir. Karena hanya dengan iman kepada Allah seperti itu, seseorang dapat menutup mulut singa. Seperti halnya Daniel, orang Kristen yang setia harus memahami bahwa Allah berdaulat dan maha kuasa dan kehendak-Nya meresapi dan menggantikan setiap aspek kehidupan. Kehendak Allah lah yang lebih diutamakan daripada segala sesuatu dan setiap orang. Pemazmur memberitahu kita, adapun Allah, jalannya sempurna. Jika jalan Allah sempurna, maka kita dapat percaya bahwa apapun yang Dia lakukan, dan apapun yang Dia izinkan, juga sempurna. Ini mungkin tampak mustahil bagi kita, tetapi pikiran kita bukanlah pikiran Allah. Memang benar bahwa kita tidak dapat berharap untuk memahami pikirannya dengan sempurna, seperti yang Dia ingatkan kepada kita dalam Yesaya 55 ayat 8-9. Meskipun demikian, tanggung jawab kita kepada Allah adalah untuk menaatinya, mempercayainya, dan tunduk pada kehendak-Nya dan percaya bahwa apapun yang Dia tetapkan akan menjadi manfaat bagi kita dan kemuliaan-Nya. Dalam kasus Daniel, tidak ada luka yang ditemukan padanya, karena ia telah percaya kepada Allah-Nya. Yusuf juga mengerti bahwa terkadang orang jahat merencanakan hal-hal yang jahat, tetapi Allah merencanakannya untuk kebaikan. Ada lebih banyak hal yang dapat dipelajari dari kisah yang luar biasa ini yang membuatnya relevan dengan budaya postmodern kita. Petrus memberitahu kita dalam 1 Petrus 2 ayat 13-20 untuk tundukkan dirimu demi Tuhan kepada semua otoritas yang ditetapkan di antara manusia, baik kepada raja, sebagai penguasa tertinggi, maupun kepada wali negeri yang diutus olehnya. Daniel tidak hanya mengikuti prinsip ini, ia melampauinya dengan membedakan dirinya sebagai orang dengan kualitas yang luar biasa. Mengambil pelajaran ini lebih jauh, kita membaca bahwa ketundukan kepada otoritas politik kita adalah kehendak Allah agar dengan berbuat baik kamu membungkam perkataan yang tidak jelas seperti orang bodoh. Kesetiaan Daniel, etos kerjanya yang luar biasa, dan integritasnya membuat para musuhnya hampir mustahil untuk menemukan alasan untuk menuduhnya. Sebaliknya, mereka mendapati bahwa dia dapat dipercaya dan tidak korup atau lalai. Dunia sekarang, seperti dulu, menghakimi kita bukan berdasarkan iman kita tetapi berdasarkan perilaku kita. Berapa banyak orang dewasa ini yang dapat bertahan dalam pengawasan seperti yang Daniel lakukan pada kesempatan ini. Kisah itu berakhir buruk bagi para penuduh Daniel, sama seperti bagi mereka yang menuduh dan menganiaya orang Kristen dewasa ini. Raja Darius, di sisi lain, mengakui kuasa Allah Daniel, berbalik kepadanya dalam iman,
dan memerintahkan orang-orang kerajaannya untuk menyembahnya. Melalui kesaksian Daniel, imannya, dan kesetiaan serta kuasa Allah, seluruh bangsa datang untuk mengenal dan menghormati Tuhan. Karena Dialah Allah yang hidup dan Dia kekal untuk selama-lamanya. Kerajaannya tidak akan hancur, kekuasaannya tidak akan pernah berakhir. Selamat berkarya untuk Tuhan, selamat memulai karya dalam minggu ini untuk Tuhan. Doa saya menyertai saudara sekalian. Saya memberkati Anda agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia, Bapa Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan, Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Tuhan memberkati. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan pada siang hari ini. Semoga menjadi kekuatan di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih sukses. Sebelum kita memulai aktivitas hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, terima kasih atas kasih dan kebaikan Tuhan yang begitu besar buat kami. Tuntunlah perbuatanku agar di sepanjang hari ini saya bisa bekerja sebaik-baiknya, tidak pernah jemu menolong sesama, selalu ramah dan tahu terima kasih, menghayati iman dan mengamalkannya dengan sekuat tenagaku. Semua ini saya sampaikan kepadamu, dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Allah, Bapa kami bersyukur kepadamu, bahwa dengan bekerja kami boleh ambil bagian di dalam karya-Mu mensejahterakan dan membahagiakan umat manusia. Kami mohon bimbingan-Mu dalam melaksanakan pekerjaan kami hari ini. Bimbinglah kami agar sanggup bekerja dengan semangat kasih, dengan riang, rajin dan jujur. Terima kasih, Tuhan. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan siang saudara rohani berikutnya. Shalom. Halo untuk semua pendengar saudara rohani yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada. Mari dukung kami, tim redaksi Renungan Harian Saudara Rohani dengan cara memberikan bantuan, kritik dan masukan. Saudara dapat memberikan masukan melalui kolom komentar di bawah atau mengirim kepada kami langsung melalui email yang tertera di layar Anda, saudararohani@gmail.com. Jika saudara terberkati melalui renungan ini, saudara dapat mendoakan kami dan memberikan bantuan lainnya dengan mengirim email kepada kami. Saya berdoa agar saudara sekalian bahagia dan sehat selalu. Amin.